Yo, halo teman-teman semuanya, selamat malam, selamat datang kembali di channel Bocah Teras Animation. Jadi, di video kali ini saya akan kembali melanjutkan kisah dari animasi cerita rakyat yang sudah melegenda di Indonesia ya. Kisah ini berasal dari Kepulauan Riau yang berjudul Bawang Merah dan Bawang Putih. Dimana di episode yang pertama di video sebelumnya, si Bawang Merah dan ibunya mendapatkan karma, yaitu labu yang berisi hewan-hewan beracun seperti kalajengking, ular, dan lain sebagainya ya. Nah, di episode 2 kali ini apa ya? Ya akan menanti karma dari kedua orang ini ya, yaitu Bawang Merah dan ibu tirinya. Penasaran? Yuk kita langsung ke animasinya. Let's go teman-teman. Di sebuah desa di tepi sungai, Bawang Putih selalu bekerja keras setiap hari. Ia adalah gadis yang rajin, sabar, dan tidak banyak mengeluh. Berbeda dengan saudara tirinya, yaitu Bawang Merah dan ibu tirinya, yang selalu saja menyuruhnya untuk mengerjakan seluruh pekerjaan rumah. Nah, di suatu pagi, sang ibu pun menyuruh Bawang Putih untuk mencuci seluruh bajunya ke sungai. Bawang Putih pun menuruti tugas tersebut. Ia dengan sabar mencuci baju, menggosok, dan menyabuni bajunya hingga bersih. Akan tetapi, lagi-lagi di sini Bawang Putih melakukan hal ceroboh, di mana satu baju dari saudara perempuannya, itu Bawang Merah, lagi-lagi terbawa hanyut sampai-sampai ia harus mengikuti dari tepi sungai. Bawang Putih, cepat cuci baju di sungai. Iya, Ibu. Saya akan mencucinya sampai bersih, lalu cepat pulang. Aduh, baju itu hanyut. Aku harus mengejarnya. Mendadak, dia pun melihat seekor ikan, yang kemudian ikan tersebut membantu Bawang Putih dan mengarahkan Bawang Putih kemana perginya arah baju yang terbawa sungai tersebut. Ikan kecil, apakah kamu melihat bajiku terbawa arus? Aku akan menolongmu. Ikuti aku perlahan di sepanjang tepi sungai. Itu baju yang hanyut. Ambillah. Jagalah selalu sikapmu, maka rezeki akan menjagamu. Tanpa disadari, ternyata Bawang Merah diam-diam membututi dan mengikuti Bawang Putih selama Bawang Putih menemukan dan bertemu si ikan ajaib ini ya. Jadi Bawang Merah ini dia diam-diam mengintip Bawang Putih yang sedang ditolong oleh ikan ajaib. Jadi ini rahasiamu. Ikan itu membuatmu beruntung. Terima kasih ikan mas. Setelah Bawang Merah mengetahui rahasia dari si Bawang Putih, yaitu di mana Bawang Putih menemukan atau bertemu dengan ikan ajaib yang mampu berbicara dengan manusia, maka sontak si Bawang Merah pun memiliki rencana jahat, yaitu akan menangkap ikan tersebut. Akan tetapi di sini Bawang Merah bergegas kembali pulang dulu untuk memberitahukan informasi ini kepada ibunya ya, dimana dia akan merancang rencana jahat ini bersama ibunya. Dan keesokan harinya mereka pun bergegas ke sungai untuk menangkap ikan tersebut. Jahat banget ya si Bawang Putih, si Bawang Putih, Bawang Merah sama ibunya. Jangan kalian contoh ya teman-teman, gak baik. Ibu, Bawang Putih punya ikan mas pembantu. Kita harus mengambilnya. Bawa pulang ikan itu. Kita akan memasaknya hari ini. Ikannya muncul di tepi. Tangkap pakai jaringnya, pelan-pelan. Kasihan sekali ikan mas.
Malam ini kau akan jadi hidangan istimewa untuk bawang putih. Setelah bawang merah berhasil menangkap ikan ajaib tersebut bersama ibunya, maka mereka pun segera bergegas buru-buru pulang agar tidak ketahuan oleh bawang putih ya. Nah, beberapa saat kemudian muncullah bawang putih yang memanggil-manggil nama ikan ajaib tersebut. Akan tetapi sangat disayangkan, si ikan tersebut tidak muncul ke permukaan karena sudah tertangkap oleh saudaranya yaitu bawang merah ya. Alhasil, si bawang putih pun kebingungan ya, dan dia pun termenung di sisi sungai sambil merindukan kedua orang tuanya. Bu, cepat, ayo kita pulang sebelum bawang putih menangkap kita. Ya, cepat. Ikan mas. Kemana dia? Biasanya dia ada di sini kalau dipanggil. Ayah, ibu, Putih sangat merindukanmu. Hidup di rumah terasa begitu sulit. Tapi Putih janji, Putih akan selalu sabar dan tetap semangat. Ketika dirasa sudah cukup untuk meluapkan emosinya akan kerinduan kepada orang tuanya, bawang putih pun segera bergegas pulang ke rumah dan dia disambut langsung oleh bawang merah dan ibu tirinya, yang mana mereka menyiapkan hidangan khusus yaitu rebusan ikan emas ya kepada bawang putih, dan bawang putih pun segera duduk dan makan ikan tersebut tanpa rasa curiga sedikit pun kepada mereka ya. Karena ya bawang putih itu orangnya tulus, dia selalu berpikiran positif terhadap orang-orang ya. Makanya dia nggak menuduh kedua saudarinya itu berbuat jahat ya. Baiklah, waktunya sudah sore, aku harus pulang. Mungkin ikan mas hari ini sedang bermain dengan teman-temannya. Masak dengan bumbu terbaik. Kita hidangkan sebelum bawang putih kembali. Terima kasih Bu, saya akan makan sekarang. Makanlah, kami sudah siapkan makanan untukmu. Ketika bawang putih sedang lahap memakan ikan tersebut, ia pun melihat ada sisik emas yang mengingatkan dia kepada ikan emas yang menolongnya di sungai. Dan akhirnya dia pun sadar bahwa ikan yang ia makan adalah ikan emas yang menolongnya di sungai ya teman-teman. Seketika dia pun jadi sedih, sesedih-sedihnya, kesedihan yang paling mendalam. Tapi dia tetap tenang walaupun sedang sedih ya. Dia mengumpulkan tulang-tulang ikan, kemudian ia bungkus dan ia bawa keluar rumah untuk dikuburkan teman-teman. Dan di sisi lain, ekspresi dari bawang merah dan ibunya, mereka tertawa terbahak-bahak menertawakan kebodohan bawang putih ya, yang memakan ikan yang menolongnya tersebut. Rasanya seperti, apakah ini ikan yang menolongku di sungai? Bagaimana rasa ikan mas kesayanganmu, Putih? Maafkan saya. Saya akan mengembalikanmu ke tanah dengan hormat. Di malam itu, bawang putih langsung menguburkan tulang-tulang ikan, dan kemudian dia gali lubang, dia tutup rapat-rapat tanah dengan hati-hati sambil dia berdoa agar kebaikan selalu dijaganya. Dan keesokan harinya, di tempat di mana dia mengubur tulang-tulang ikan tersebut, muncul sebuah tunas yang tumbuh dengan cepat menjadi sebuah pohon yang memiliki daun berwarna keemasan ya teman-teman. Beristirahatlah. Semoga kebaikanmu menumbuhkan kebaikan. Saya akan merawat pohon ini dengan rasa syukur. Dan para warga pun melihat hingga berita tersebut menyebar ke seluruh desa bahwa di halaman
rumah bawang putih muncul sebuah pohon yang berdaun emas ya. Hingga berita tersebut terdengar kepada seorang pangeran di kerajaan entah berantah ya, saya gak tahu juga kerajaan apa. Ada pohon berdaun emas di rumah bawang putih. Ini harus diceritakan. Benarkah? Iya, sungguh aku tidak bohong. Astaga, itu benar. Sudah kubilang, ini keajaiban. Kita harus cepat lapor pada kepala desa. Dari tulang ikan yang dijaga, tumbuh tanda kebenaran yang berkilau. Baginda, ada pohon dengan daun emas. Daunnya dipercaya sebagai obat. Kita akan menyelidiki dengan sopan dan hati-hati. Setelah pangeran mendengar kabar tersebut, dia pun langsung bergegas menuju kediaman bawang putih ya. Dan setelah tiba di sana, sang pangeran pun mengutarakan apa niat dan tujuannya, yang kemudian disambut baik oleh keluarga bawang putih. Namun di sini bawang merah mengklaim bahwa pohon tersebut adalah miliknya, yang kemudian dikuatkan oleh ibu tirinya ya. Nah, di sini pangeran tidak sebodoh yang ia kira. Kemudian pangeran pun mengusulkan sebuah syarat di mana seseorang yang mampu mengambil daun emas tersebut, maka ia akan dipakai atau digunakan sebagai obat untuk menyembuhkan ibundanya yang sedang sakit. Di sini dikisahkan bahwa ibunda pangeran itu sedang sakit ya, penyakitnya penyakit langka, di mana tidak ada seorang tabib manapun yang mampu menyembuhkannya. Yang mampu menyembuhkannya adalah sebuah daun langka yang akan dijadikan obat yang sangat mujarab ya. Yang kemudian pangeran pun ditugaskan oleh raja untuk mencari daun langka tersebut, yang pada akhirnya dia menemukan bahwa daun langka tersebut adalah daun emas yang berada di halaman rumahnya bawang putih ya teman-teman. Kami datang memohon daun penyembuh untuk ibunda kami. Tentu saja yang mulia, merupakan suatu kehormatan bagi kami. Mari, silakan ikuti kami. Pohon ajaibnya ada di belakang. Selamat datang, Tuan. Silakan melihat pohon yang kami rawat. Pohon ini milik kami. Kami yang menanam dan merawatnya. Ujian telah diatur di hadapan semua saksi. Pohon itu sendiri yang akan memilih. Silakan petik selembar daun. Biarkan pohon yang memberi keputusan. Bawang putih pun mendengarkan apa yang diusulkan oleh si pangeran. Yang kemudian bawang merah langsung terburu-buru untuk menangkap daun emas tersebut. Tapi di sini anehnya daun emas tersebut malah menolak untuk diambil oleh bawang merah ya. Yang kemudian bawang merah pun merasa kecewa dan jengkel dan akhirnya menyerah. Dia pun mempersilahkan kepada bawang putih untuk mengambil daun emas tersebut. Dan hasilnya ternyata hasil dari ketulusan dan keikhlasan yang akan membawa sebuah keberkahan ya. Di sini tanpa ia pinta pun si pohon emas langsung memberikan daun emasnya kepada bawang putih, yang kemudian langsung dibawa oleh pangeran, teman-teman. Mengapa daun itu menjauh saat aku hendak memetiknya? Di hadapan banyak orang, ketulusan akan berbicara tanpa suara. Jika daun-daun ini bermanfaat untuk penyembuhan, silakan ambil, Tuan. Pohon ini tunduk pada hati yang tenang. Terima kasih atas bantuanmu. Setelah sang pangeran mendapatkan daun emas yang diberikan oleh bawang putih, dia pun bergegas pulang ke istana untuk segera meracik obat dari daun emas tersebut untuk dijadikan obat yang akan diminum oleh ibundanya yang sedang sakit parah ya. Nah, setelah jadi, maka obatnya pun diminum oleh ibunya,
Yang keesokan harinya, sang pangeran pun kedatangan seorang utusan yang memberitahukannya bahwa ibundanya secara ajaib langsung sembuh total ya teman-teman. Hebat ya, hebat dong. Nah, setelah tahu bahwa ibunya sudah sembuh, sang pangeran pun mengusulkan untuk segera mengunjungi lagi kediaman Bawang Putih untuk memberikan sebuah penghargaan. Hore, tepuk tangan teman. Mantap ya. Hasil dari sebuah ketulusan dan keikhlasan menghasilkan sebuah keberkahan keberuntungan teman-teman. Hamba membawa kabar baik, tuanku. Ibunda tuan berangsur pulih setelah daun diracik sebagai obat. Syukurlah. Segera siapkan penghargaan terbaik untuk Nona Bawang Putih atas jasa mulianya. Sang pangeran pun langsung mengunjungi kembali ke kediaman Bawang Putih untuk memberikan penghargaan setinggi-tingginya kepada Bawang Putih karena ketulusan dan keikhlasannya ya. Maka Bawang Putih pun diberikan penghargaan oleh sang pangeran, tetapi di sini terlihat ekspresi dari Bawang Merah dan ibunya yang merasa iri dan jengkel karena mereka tidak mendapatkan apa-apa ya. Syukur tuh, makanya jadi orang jangan jahat ya teman-teman. Kejujuranmu menyembuhkan lebih dari daun ini. Terimalah anugerah dan amanah ini. Beruntung sekali dia, Bu. Hanya karena dia beruntung. Sabarlah, ini belum berakhir. Aku akan menjaga amanah ini dan menggunakannya untuk kebaikan. Nah, beberapa saat kemudian, Bawang Merah dan ibu tirinya pun mereka sadar bahwa apa yang mereka lakukan selama ini kepada Bawang Putih adalah sebuah kejahatan dan kesalahan. Di sini mereka pun sontak langsung meminta maaf kepada Bawang Putih ya. Dengan seikhlas-ikhlasnya meminta maaf bahwa apa yang mereka lakukan adalah salah ya selama ini kepada Bawang Putih. Mereka selalu mencurangi, menzolimi, dan menghakimi Bawang Putih. Mereka pun langsung merasa bersalah ya teman-teman. Nah, di sini Bawang Putih yang karena adalah gadis yang baik dan ikhlas serta tulus, dia pun dengan lapang dada memaafkan kesalahan mereka berdua dan menganggap mereka berdua adalah keluarga yang sangat berharga ya. Mereka pun pada akhirnya kembali rukun dan merawat pohon emas dengan sebaik-baiknya ya. Hore, akhirnya mereka menjadi sebuah keluarga yang harmonis kembali teman-teman. Alhamdulillah. Maafin aku, Putih, selama ini selalu jahat sama kamu. Ibu juga minta maaf, aku ingin memperbaiki sikap dan belajar bekerja dengan adil. Kami belajar dari kesalahan. Terima kasih telah menunjukkan jalan. Tidak apa-apa, kita keluarga, kita harus saling memaafkan. Kita merawat pohon ini seperti kita merawat kejujuran dalam diri kita. Nah, begitulah teman-teman kisah dari Bawang Merah, Bawang Putih ya. Yang begitu memiliki atau banyak pesan moral yang bisa diambil ya. Yang pertama adalah kita jadi orang jangan berbuat jahat kepada saudara sendiri ya. Apalagi ibu dan kakak itu adalah keluarga yang sangat berharga teman-teman. Yang kedua adalah sesama keluarga kita gak boleh saling iri, saling dengki ya. Kita harus rukun karena siapa lagi yang akan membantu kita untuk menyelesaikan sebuah masalah kalau bukan keluarga sendiri ya. Tetangga dan orang lain mana mau mereka membantu kita kalau kita nggak dekat dengan mereka ya. Yang ketiga adalah keikhlasan, ketulusan, dan kebaikan akan mendapatkan sebuah keberkahan dan keberuntungan teman-teman. Jadi teman-teman, kalian jangan capek ya untuk berbuat baik kepada siapapun, terutama kepada keluarga kita sendiri teman-teman. Ilham sebagai narator, mohon maaf bila ada salah ya. Mungkin di video kali ini saya cukupkan sampai di sini dulu. Apabila ada salah-salah kata yang kurang berkenan,
Mohon dimaafkan ya teman-teman, karena saya sebagai pemula yang masih belajar untuk merangkai kata-kata ya. Oke lah, saya pamit undur diri. Sampai jumpa di cerita selanjutnya teman-teman. Bye bye.